dari Mas Diki itu akan mengenakan langsung nancep di hati kita. Terus saya pertama kali kenapa cinta MRI itu gara-gara Mas Diki. Dipercayakan, dikuatkan hatinya, dan bahkan sampai setiap hari itu dulu mohon maaf ya, saya dulu itu mungkin ngajinya itu juga terpatah-patah dan sebagainya. Saya Mas Diki sebegitu sibuknya itu masih ayo siapa yang mau belajar ngaji, sampai seperti itu kerelawanan itu diwadahi. Terus kemudian teman-teman belajar di situ, jiwanya akhirnya kuat di situ. Nah disinilah mungkin barangkali nanti ke depannya teman-teman itu bisa mencoba untuk mengaktifkan itu, agar nantinya ketika kita bikin program atau bikin sesuatu hal tentang kerelaan itu nggak usah ngelis pun, nggak usah keluar-keluar, atau tinggal besok ada acara teman-teman langsung kumpul, bahkan satu perkataan besok kumpul udah kumpul semua. Ada seperti itu dulu pernah terjadi itu 2018 itu pernah terjadi, bahkan tidak ada lisan ataupun pengumuman apapun, hanya bilang seperti ini, besok kita kumpul sekian jam sekian, mohon diperhatikan itu. Enggak mengharapkan mereka hadir, tapi hadir, masya Allah. Ataupun cuma bilang besok galang dana di Tugu Pahlawan ataupun di Taman Bungkuk, datang banyak. Nah itu kita belum menemukan formula kembali seperti itu. Terus yang selanjutnya, yang poin yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan itu adalah mengenai kita ataupun di organisasi ini. Awal kita bergabung diniati kita untuk apa? Kalau teman-teman bergabung di organisasi ini diniati untuk apa? Untuk cari kesibukan kah, atau untuk jalan-jalan kah, atau refreshing dan sebagainya. Kalau saya sampaikan di organisasi kerelawanan ini adalah dakwah. Teman-teman secara tidak langsung teman-teman itu sedang berdakwah seperti itu. Jadi ketika teman-teman diamanai sekarang itu sangat berat, dan pahalanya insya Allah berkali-kali lipat gitu. Setiap langkah teman-teman untuk menunjukkan kebaikan itu insya Allah akan pahalanya berganda-ganda seperti itu. Nah, bagaimana sih niat itu seperti itu, niat di organisasi itu agar kita juga betah, kita sendiri betah di organisasi ini gitu. Karena apa? Segala sesuatu hal itu diawali dari niat gitu kan. Kalau kita melihat kita gabung di organisasi ini tanpa niat, ya mungkin satu hal lain kita hanya akan diem melihat atau menjadi penonton, ya enggak? Di grup mungkin teman-teman banyak menjadi penonton, bahkan pengurus terkadang tidak responsif terhadap segala sesuatu hal. Contoh misalnya ajakan ada pertanyaan, ini gimana Sen? Cuma dibaca doang. Nah, itu minimal dikasih jempol, minimal dijawab senyum dan sebagainya. Itu sebuah responsif. Keaktifan teman-teman ditentukan dari itu. Nah terkadang kita itu tidak sadar hal sepele seperti itu menggugurkan niat kita loh sebenarnya. Karena apa? Kita tak acuh terhadap amanah kita. Apalagi menjadi pengurus. Kalau teman-teman relawan yang tergabung ya terserah mereka mau baca doang dan sebagainya. Tapi menjadi pengurus itu wajib gitu loh. Ketika ada pertanyaan rame-rame, ayo komen dan sebagainya. Bahkan di sosmed kita gitu. Sosmed kita ramekan gitu. Ramekan dengan komennya teman-teman, like dan share-nya dan sebagainya gitu. Bahkan di dalam grup juga seperti itu, agar grup itu tidak mati suri. Kan pernah kita alami gitu. Bahkan dulu MRI Surabaya itu pernah grupnya itu tidak kita buka selama 2 bulan. Itu kita tutup. Jelas-jelas kita tutup. Karena apa? Dulu permasalahannya cuma beberapa hal. Teman-teman pengurusnya nggak ada responsiveness. Ketika ada ini yang jawab cuma itu aja, 1-2 orang ini aja. Yang lainnya kemana? Nggak muncul itu. Karena itu bentuk daripada niat kita di organisasi ini, dan itu juga menjadi ajakan. Ketika kita responsif, teman-teman relawan juga akan responsif. Oh iya, contohnya ini banyak nih yang mau ikut dan sebagainya gitu. Meskipun teman-teman contoh, ketika kita di volunteer camp
kedua, yaitu di Jombang waktu itu, dan jadi tuan rumahnya di MRI Surabaya waktu itu. Bahkan teman-teman pengurus yang nggak ikut itu tak suruh ngelis, udah ngelis ramekan. Ternyata bener, itu menjadi mungkin kalau di sini ada teman-teman sekolah, itu termasuk apa ya namanya, taktik juga sebutnya bisa taktik atau sebagainya gitu loh. Jadi ketika banyak list, kadang orang-orang itu aku mau ngelis sih sungkan nih, guru nek koncone sing tak kenal, kadang-kadang kan kayak gitu, atau wah sedikit. Tapi kalau sudah banyak, banyakin dulu listnya, nggak apa-apa, entah nanti mau ikut atau enggak, ini kan bisa oh mohon maaf sekarang saya karena beralasan dengan yang tepat dan sebagainya, nggak apa-apa, itu untuk kebaikan gitu. Nah itu contoh untuk teman-teman, jangan sampai nanti ketika ada teman-teman malah nggak ada yang ngelis, akhirnya teman-teman yang relawan yang nggak tahu apa-apa, yuk diem aja, apalagi nggak kita kenal, yuk diem, wes nggak mau ngelis dan sebagainya gitu. Makanya kita kembalikan lagi kepada niat kita bergabung di organisasi ini untuk apa. Kalau saya menjelaskan tadi adalah untuk dakwahnya teman-teman juga di dirinya teman-teman sendiri, menjadikan diri teman-teman menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai bergabung di organisasi ini teman-teman malah mendapatkan hal negatif. Jangan sampai pernah saya didatengin orang tuanya relawan itu 2 kali, bukan untuk melamar, bukan, tapi dimarahi habis-habisan. Karena apa? Anaknya itu sampai lupa terhadap keluarga dan sebagainya. Itu sampai datang ke kantor, waktu itu ada kantor base camp di Surabaya, itu sampai datang. Saya yang menghadap, karena saya menjadi ketua, kita hadapi gitu, sampai dimarahin dan sebagainya. Itu masuk hal negatif yang diciptakan dari organisasi ini. Jangan sampai itu hal terjadi gitu. Apa kita yang sebelumnya itu taat terhadap agama, ngaji terus, kemudian gabung organisasi ini kita sibuk dengan dunia kerelawanan, ngajinya enggak diterapkan gitu loh, malah jauh dari Allah gitu loh. Jangan sampai seperti itu, karena apapun itu Allah itu yang akan menolong kita dalam perjalanan kita di kerelawanan ini, seperti itu. Dan di sisi lain, niat kita dakwah itu juga untuk masyarakat gitu loh. Ketika kita teman-teman mungkin sudah terjun di lapangan ya, di masyarakat itu banyak ujiannya ya. Ada masyarakat itu yang bisa menerima atau welcome lah terhadap program kita. Ada yang juga harus ekstra untuk masuknya. Ada juga yang menolak gitu. Bahkan kepengurusan saya awal dulu itu pernah diancam sama preman. Waktu itu mau bikin satu program MRI Surabaya itu di salah satu kampung di Surabaya Utara. Itu sampai diancam sama preman itu. Bahkan sudah diancungi pisau gitu loh. Itu sudah diancam gitu. Kalau lanjut berarti langsung berkelahi sama saya, sampai seperti itu. Nah itu menjadi tantangan teman-teman. Tapi bagaimana kita dakwah itu bukan berarti ketika ada jalan seperti itu kita juga memeranginya. Benar, kita harus memeranginya dengan hal baik, tapi caranya juga harus baik. Jangan sampai kita dengan cara yang salah. Ketika cara dan niat kita salah, ya wes dari awal itu akan salah gitu. Kalau niat kita sekarang gabung di organisasi ini untuk mencari jodoh, ya wes nanti Allah akan menjawab, teman-teman akan menjawab jodoh di sini doang. Ketika mendapat jodoh udah teman-teman lepas. Makanya dulu ketika teman-teman bergabung di pengurus, dulu pernah saya tanyain bergabung ini karena apa dan sampai kapan teman-teman akan berjuang di organisasi ini gitu loh. Ada yang bilang sampai mati saya akan berjuang untuk organisasi ini. Tapi ketika mereka disibukkan ataupun mereka ketika mendapatkan suatu hal, contoh sudah menikah dan sebagainya gitu, kita memahami. Cuma ketika itu langsung hilang, nggak ada pencerahan apapun, mas, karena istri saya seperti ini, suami saya seperti ini, harus ke sana, saya nggak bisa melanjutkan. Seharusnya ada seperti itu, karena bergabung dengan baik dan sebagainya. Akhirnya apa? Hilang, nggak ada kabar seperti itu. Ada juga yang mas, saya sibuk kuliah sekarang, nggak bisa fokus di. Emang harus 24 jam fokus di organisasi ini? Kan enggak gitu. Teman-teman bergabung ini adalah bergabung daripada niatnya sendiri seperti itu kan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah
bagaimana teman-teman ini, saya hanya pesan ke teman-teman semua, kondisi di MRI saat ini mungkin teman-teman sudah mengetahui ya, kondisi MRI itu seperti ini gitu. Jadi jangan kaget ketika suatu hal nanti ke depannya kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Namun teman-teman perlu ketahui dan perlu persiapkan, dan segala hal itu perlu. Karena apa? Kita belum tahu ke depannya itu MRI akan seperti apa. Tapi saya yakin MRI akan terus bergerak dan MRI akan terus bertumbuh. Dengan cara apa? Dengan cara hal-hal kecil. Kalau sekarang dari sekian ratus ribu relawan yang tergabung seperti itu di seluruh Indonesia, ketika ada MRI itu digoncangkan atau kapal kita digoncangkan, yang lompat dari sekoci itu banyak. Ada yang pindah ke organisasi lain, ada yang meninggalkan tanpa pengetahuan, tanpa bicara apapun, ada yang tiba-tiba langsung pindah ke sekoci yang lebih besar dan sebagainya, tanpa menyelesaikan amanah di sekoci kecilnya, yaitu di MRI. Karena MRI saat ini terus berjuang hal-hal kecil itu, daripada teman-teman aktif di DPD-DPD-nya. Dari 38 provinsi saat ini seperti itu, yang aktif coba berapa provinsi? Kira-kira teman-teman kalau pandangan sekarang berapa provinsi yang teman-teman aktif? Berapa? 5. Hah? 5 kebanyakan. 2? 5 kebanyakan. Provinsi loh. 4. Tidak ada provinsi yang saat ini DPW-nya aktif. Semua kembali ke DPD. Kenapa ya sebut seperti itu? Karena DPW sudah selesainya masing-masing. Karena mereka banyak, mungkin ada yang ceritanya per provinsi itu masing-masing beda-beda. Ada yang udah fokus di lembaga lain, ada yang dimisioner seperti di Jawa Timur, dan kemudian ada yang mengembangkan organisasi sayap dan sebagainya. Jadi di saat ini yang tersisa adalah DPD. Di Jawa Timur ada beberapa DPD, di Jawa Tengah ada beberapa DPD, di Jawa Barat ada DPD Jakarta juga beberapa yang aktif, kemudian di Makassar, di Sumatera dan sebagainya. Itu ada beberapa DPD yang aktif. Bukan berarti teman-teman tidak adanya DPW itu teman-teman tidak akan bisa komunikasi ataupun bergeraknya itu lambat seperti itu. Teman-teman terus bergerak. Ini adalah bentuk daripada MRI itu tumbuh yang insya Allah itu akan menjadi kekuatan terbesar daripada organisasi ini. Bukan banyaknya relawan kalau sekarang, bagaimana kita bisa mempertahankan organisasi itu sendiri seperti itu. Jadi saya pesan teman-teman yang kepengurusan yang terbaru, sekali lagi kuatkan mental teman-teman, jangan pernah mengeluh ketika teman-teman berada di titik paling bawah, dan jangan pernah gegabah ketika melangkah, karena itu akan menjadi suatu hal karena kepengurusan itu memiliki kebijakan. Ketika kebijakan itu salah, kebawahannya juga akan salah seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Barangkali ada yang mau di-sharing-sharingkan ataupun mau ditanyakan, ya alhamdulillah kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, alhamdulillah juga, berarti teman-teman apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima dan semoga juga bisa diterapkan ke teman-teman semua. Dan saya juga mohon maaf ke teman-teman semua tidak bisa membersamai lama ya di sini, karena memang nanti habis ini juga akan ada kegiatan di Pacet juga seperti itu. Dan semoga permohonan maaf ini bisa diterima teman-teman semua, karena juga ini masih selepas lebaran ya, halal bihalalnya teman-teman, semoga ini menjadi tali silaturahmi yang terus tersambung, tidak terputus, bahkan dengan organisasi-organisasi manapun. Nantinya teman-teman yang sudah selesai tugas di MRI Surabaya bukan berarti melupakan kepengurusan Surabaya, dan bukan berarti juga meninggalkan MRI Surabaya, tapi terus membersamai MRI Surabaya. Itu harapan saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.